Langsung saja kita mulai untuk seminar rancangan aktualisasi dari peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 19 kelompok 1 yang selanjutnya adalah Mas Dwi Anda Andriawan SH dengan Bapak Mentor Bapak Satrio Tristiadi SEMAP. Sebelumnya perkenalkan Bapak Mentor, saya Rizky Indah Septiana selaku moderator pada seminar rancangan aktualisasi siang hari ini, dan di sini juga bergabung yang terhormat Bapak Muhammad Fatul Arifin SHMM selaku penguji pada seminar rancangan aktualisasi pada kesempatan hari ini. Selanjutnya untuk Mas Dwinanda dapat memulai pemaparannya. Nanti jangan lupa untuk di full screen agar pemaparannya dapat terlihat dengan baik. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatul Arifin selaku mentor, Bapak selaku penguji, Bapak Satrio Tristiadi selaku mentor, dan Ibu Indah Rizky Indah Septiana sebagai coach dan moderator di acara seminar ini. Mohon izin Pak untuk share screen PPT saya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya. Baik, Pak. Saya mulai untuk seminar rancangan aktualisasi saya. Di sini saya mengambil judul optimalisasi pembinaan melalui videografis panduan pencatatan data dan informasi pada buku administrasi desa pada entitas Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes. Suaranya hilang, Mas. Cek. Ya. Untuk profil kantor dan profil saya itu saya berada di instansi serta di Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes dengan nilai organisasi cepat, tanggap, dan profesional. Cepat merupakan sikap yang tidak menunda, tanggap merupakan usaha untuk segera mengetahui keadaan, profesional merupakan sikap harus memiliki pengetahuan dan kompetensi. Sementara saya sebagai ahli pertama pengawas penyelenggara urusan pemerintah di daerah, dengan tupoksi melaksanakan fungsi pengawasan, review, monitoring, dan tugas pengawasan lainnya. Latar belakang isu, luas wilayah Brebes itu mencapai 1.769,62 km persegi berdasarkan data dari Diskon Infotik Kabupaten Brebes, termasuk kabupaten terluas di Jawa Tengah. Kemudian di Kabupaten Brebes terdiri dari 17 kecamatan, 5 kelurahan, 292 desa, yang merupakan salah satu objek pemeriksaan pengawasan reguler. Jumlah SDM APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes itu masih terbatas, masih kurang, belum sesuai dengan luasnya wilayah Kabupaten Brebes. Sehingga di sini muncul beberapa isu yang ada atau permasalahan yang ada di Inspektorat. Yang pertama itu belum optimalisasinya fungsi pengawasan internal pemerintah daerah, minimnya pemahaman masyarakat terkait tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes, belum optimalnya pembinaan mengenai pencatatan data dan informasi buku administrasi desa, belum efektifnya arsip dokumen LHP, belum optimalnya pencatatan arsip surat keluar dan masuk. Kemudian dari beberapa isu tersebut ada 5 isu, sehingga saya menggunakan metode APKL, di mana yang memenuhi syarat itu ada 3. Isu-isu tersebut diantaranya belum optimalnya fungsi pengawasan internal pemerintah daerah, itu memenuhi syarat, minimnya pemahaman masyarakat terkait tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes juga memenuhi syarat, kemudian belum optimalnya pembinaan mengenai pencatatan data dan informasi pada buku administrasi desa juga memenuhi syarat, dan ada 2 yang tidak memenuhi syarat, yaitu belum efektifnya arsip dokumen LHP dan belum optimalnya pencatatan arsip surat keluar dan surat masuk. Dari ketiga isu itu saya memilih lagi menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, dan Growth, di mana belum optimalnya fungsi pengawasan internal pemerintah daerah itu memiliki jumlah
penilaian 9 atau bisa dikategorikan ranking 3. Minimnya pemahaman masyarakat terkait tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes ranking 2, belum optimalnya pembinaan mengenai pencatatan data dan informasi pada buku administrasi desa ranking 1. Jadi di sini isu utama yang akan saya angkat ialah belum optimalnya pembinaan mengenai pencatatan data dan informasi pada buku administrasi desa. Saya tarik menggunakan analisis Wishbone, di mana core isu belum optimal pembinaan mengenai tertibnya pencatatan data dan informasi pada buku administrasi desa di Inspektorat Kabupaten Brebes. Itu ada 4 penyebab. Yang pertama dari segi SDM, masih rendahnya pengetahuan SDM perangkat desa dalam memahami dan melaksanakan peraturan. Kemudian dari metodenya itu belum optimalnya monitoring pembinaan secara berkala. Dari environment atau wilayah, luas wilayah Brebes itu begitu sangat luas sehingga antara SDM APIP dan luas wilayah itu belum bisa mengimbangi. Kemudian dari segi material belum adanya petunjuk khusus tentang panduan pengelolaan buku administrasi desa. Dari keempat masalah tersebut, saya bisa menarik akar masalah utamanya yaitu metode pembinaan yang dilakukan APIP seringkali diabaikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesalahan yang berulang pada pemeriksaan. Namun hal tersebut juga sejalan dengan penyampaian pada perangkat desa yang kurang informatif sehingga sulit diterima dan diterapkan oleh perangkat desa. Untuk gagasan pemecahan isu dari masalah tersebut, saya akan membuat video grafis mengenai alur pencatatan data dan informasi pada buku administrasi desa. Tujuan pembelajaran. Di sini penulis mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN beralak dan penulis mampu mengoptimalisasi pembinaan alur pencatatan data dan informasi pada buku administrasi desa. Ruang lingkup lokasi kegiatan aktualisasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes, waktu kegiatan dari tanggal 18 Juli sampai dengan tanggal 2 September tahun 2022. Kegiatan utama membuat draft awal atau rancangan videografis. Yang kedua membuat dan mengedit videografis. Yang ketiga menyimpan dan membagikan hasil videografis kepada rekan kerja dan perangkat pemerintahan desa. Kegiatan pertama mengumpulkan bahan dan referensi. Tahap kegiatan berdiskusi dengan mentor terkait isu yang diangkat. Yang kedua mencari bahan dan referensi. Yang ketiga mencari data dan informasi. Kemudian outputnya tersedianya bahan dan referensi dan juga foto kegiatan. Kontribusi untuk visi dan misi tercapainya visi menuju Brebes unggul, sejahtera, dan berkeadilan. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif, dan efisien, serta menciptakan stabilitas, keamanan, dan ketertiban daerah. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan, terciptanya pelayanan prima, kualitas layanan publik meningkat. Yang kedua akuntabel, melakukan pengumpulan bahan dan referensi atau berintegritas. Yang ketiga kompeten, belajar mengembangkan kapabilitas. Yang keempat harmonis, berdiskusi merupakan bentuk harmonisasi. Yang kelima loyal, mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu untuk penyelesaian rancangan aktualisasi ini. Kemudian adaptif, berpedoman pada ide dan gagasan yang inovatif. Yang ketujuh kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Sementara untuk penguatan nilai organisasi, menguatkan nilai budaya organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes yaitu profesional. Kemudian untuk kegiatan yang kedua membuat draft awal. Tahap kegiatannya itu yaitu menyusun draft awal videografis. Yang kedua konsultasi dengan mentor terkait penyusunan draft. Yang ketiga menyampaikan hasil draft awal. Untuk outputnya tersusunnya draft videografis dan juga foto kegiatan. Kontribusi visi misi tercapainya visi menuju Brebes unggul, sejahtera, dan berkeadilan. Yang kedua, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif, dan efisien, serta menciptakan stabilitas, keamanan, dan ketertiban daerah. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, terciptanya pelayanan prima, penyampaian yang ramah dan sopan. Yang kedua, akuntabel, komitmen untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga kompeten, belajar mengembangkan kapabilitas. Untuk harmonis, berdiskusi merupakan bentuk harmonisasi. Yang kelima, loyal, berorientasi pada sikap loyalitas. Adaptif, berpedoman pada ide dan gagasan kreatif dan inovatif. Yang ketujuh, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Untuk penguatan nilai organisasi, menguatkan nilai budaya organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes yaitu tanggap.
Kemudian kegiatan yang ketiga, melaksanakan pembahasan draft awal. Tahap kegiatan melakukan persiapan, kemudian melakukan pembahasan dengan mentor dan rekan kerja, kemudian yang ketiga menghimpun kritik dan saran. Outputnya terselenggaranya draft awal dan juga foto kegiatan. Kontribusi terhadap visi dan misi tercapainya visi menuju Brebes unggul, sejahtera, dan berkeadilan, meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, efektif, dan efisien, serta menciptakan stabilitas, keamanan, dan ketertiban daerah. Keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak, 1. Berorientasi pelayanan, terciptanya pelayanan prima, penyampaian yang ramah dan sopan, akuntabel, komitmen untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, kompeten, belajar mengembangkan kapabilitas. Yang keempat, harmonis, berdiskusi merupakan bentuk harmonisasi. Yang kelima, loyal, berorientasi pada sikap loyalitas. Yang keenam, adaptif, berpedoman pada ide dan gagasan kreatif dan inovatif. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Penguatan nilai organisasi, menguatkan nilai budaya organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes, yaitu cepat. Yang keempat, mendesain dan editing videografis. Tahap kegiatan mendesain dan editing videografis. Yang kedua, berkoordinasi dengan mentor terkait desain videografis. Yang ketiga, menyimpan file videografis. Outputnya terbentuknya dokumen videografis serta ada foto kegiatan. Kontribusi terhadap visi dan misi tercapainya visi menuju Brebes unggul, sejahtera, dan berkeadilan. Yang kedua, meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, efektif, dan efisien, serta menciptakan stabilitas, keamanan, dan ketertiban daerah. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar berakhlak, yang pertama, akuntabel, bertanggung jawab, menyelesaikan videografis, harmonis, interaksi positif antara peserta dengan mentor, kemudian loyal, berani, dan mandiri, mendesain dan mengedit videografis, kemudian kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Penguatan nilai organisasi, menguatkan nilai budaya organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes, yaitu profesional. Kemudian kegiatan yang kelima atau kegiatan yang terakhir, menyimpan dan membagikan videografis. Tahap kegiatan menyampaikan laporan hasil videografis. Yang kedua, berkoordinasi dengan mentor terkait pemanfaatan videografis. Kemudian yang ketiga, menyimpan dan membagikan file videografis. Outputnya tersampaikannya laporan dokumen videografis serta foto kegiatan. Kontribusi terhadap visi dan misi tercapainya visi menuju Brebes unggul, sejahtera, dan berkeadilan. Yang kedua, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif, dan efisien, serta menciptakan stabilitas, keamanan, dan ketertiban daerah. Untuk penguatan nilai organisasi, menguatkan nilai budaya organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes, yaitu profesional. Sedangkan keterkaitan dengan nilai-nilai dasar berakhlak, yang pertama, berorientasi pelayanan, terciptanya pelayanan prima, dan menyampaikan penyampaian yang ramah dan sopan. Akuntabel, menjalankan program dengan konsisten dan membagi ilmu. Yang ketiga, kompeten, menghasilkan karya yang bermanfaat. Yang keempat, harmonis, berdiskusi merupakan bentuk harmonisasi. Loyal, mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu. Yang keenam, adaptif, berpedoman pada ide dan gagasan inovatif. Yang ketujuh, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Untuk jadwal kegiatannya, di kegiatan pertama mengumpulkan bahan dan referensi pembuatan videografis di pekan keempat bulan Juli. Bukti kegiatannya tersedianya bahan dan referensi serta foto kegiatan. Untuk kegiatan yang dua, membuat draft awal videografis dilaksanakan di pekan kelima bulan Juli. Bukti kegiatan adanya draft awal videografis serta foto kegiatan. Untuk yang ketiga, melakukan pembahasan awal draft videografis di pekan pertama di bulan Agustus dengan bukti kegiatan terselenggaranya pembahasan awal serta persetujuan dari mentor, kemudian foto kegiatan. Yang kegiatan yang keempat, melakukan pembuatan dan editing videografis dilaksanakan di pekan kedua dan pekan ketiga bulan Agustus. Dengan bukti kegiatan terbentuknya videografis serta foto kegiatan. Untuk kegiatan yang terakhir atau kelima, menyimpan dan membagikan laporan hasil dari videografis dilaksanakan di pekan keempat bulan Agustus sampai pekan pertama bulan September atau akhir dari masa aktualisasi ini, masa habituasi. Dengan bukti kegiatan tersedianya laporan hasil dari videografis serta foto kegiatan. Demikian rancangan aktualisasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Winanda atas pemaparannya. Selanjutnya untuk Bapak Mentor, Bapak Satrio Trisjadi SEMAP dapat memberikan tanggapan serta dukungannya mengenai rencana kegiatan aktualisasi dari peserta waktu dan tempat. Kami persilakan. Matur nuwun Ibu Rizky Indah. Assalamualaikum Pak Fathul. Waalaikumsalam.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satrio, mentor dari Mas Dwinanda, atau yang biasa kami panggil dengan Mas Nanda. Semangat Mas Nanda. Semangat selalu, Pak. Terkait dengan rancangan aktualisasi dari Mas Nanda, saya sangat mendukung dengan rancangan aktualisasi dari Mas Nanda, karena memang kondisi yang ada di kantor, keterbatasan yang ada pada saat kita pemeriksaan di lapangan, kita hanya dibatasi waktu paling 3 hari, 4 hari, sehingga untuk pemeriksaan itu kadang kita pembinaan terkait dengan buku administrasi desa tidak sempat tersampaikan kepada perangkat desa, dan adanya keterbatasan dari para perangkat desa yang nyun sewu Pak Pakul, Bu Indah, kondisi di lapangan perangkat desa banyak yang sepuh-sepuh, banyak yang tidak paham mengenai tupoksinya, sehingga mengenai buku administrasi desa ini tidak dikerjakan, tidak paham, terabaikan, dan itu kesalahannya terulang pada saat pemeriksaan berikutnya. Numpuk kadang 2 tahun, permasalahannya sama seperti itu. Sehingga dengan adanya rancangan aktualisasi dari Mas Nanda ini sangat mendukung dengan tugas-tugas kita pada saat pemeriksaan dan pada saat kita pembinaan, apalagi luas geografis kita di Brebes, desa kita di Brebes 292 desa, Pak Fatul. Jadi dengan adanya videografis ini, insya Allah akan membantu tugas-tugas APIP, baik itu auditor maupun PPUPD, dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, pembinaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Mentor atas tanggapan serta dukungannya untuk rencana kegiatan aktualisasi dari peserta. Selanjutnya untuk Bapak Penguji, Bapak Muhammad Fatul Arifin SHMM dapat memberikan tanggapan serta masukan dan sarannya mengenai rencana kegiatan aktualisasi dari peserta. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin Pak Mentor, beberapa konfirmasi kepada Mas Dwinanda. Siap, Pak. Ini Mas Dwinanda, ada beberapa pertanyaan nih, konfirmasi. Iya, Pak. Yang pertama, ini kalau saya membaca di rancangannya pada kegiatan akhir ini kan dikatakan menyimpan dan membagikan laporan dari hasil videografis. Betul, Pak. Kemudian dalam tahapannya di situ membagikannya kepada rekan yang membutuhkan pengetahuan buku administrasi desa. Dibagikannya kepada sesama APIP atau P2OPD atau kepada desa? Saya membagikannya nanti kepada rekan kerja sama APIP ataupun auditor yang membutuhkan, atau APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes, juga kepada perangkat-perangkat desa di wilayah binaan saya, Pak. Ya, baik. Diberi di tujuan atau di ruang lingkup diberi target pada masa aktualisasi 30 hari kerja ini, nanti videografisnya ini terdistribusi atau terbagi kepada sekian. Diberi target untuk Berarti indikator keberhasilan Pak Satrio nanti. Oh, betul bahwa selama 30 hari kerja ini sudah terdistribusi sekian. Nanti kalau lebih ya bagus, kalau harus tercapai untuk indikator keberhasilannya. Jadi biasa kita memberi indikator untuk yang jelas untuk kegiatan kita. Terserah itu mau ke rekannya berapa orang, P2, PD berapa, P berapa, atau kepada desa berapa. Kan tidak mungkin semua, ini desanya banyak sekali. Beri target ya. Kemudian ini saran ini Pak Mas Dwinanda. Gimana, Pak? Ada kegiatan penting yang mungkin perlu ditambahkan, itu kegiatan mengevaluasi rangkaian kegiatannya itu. Evaluasi ditambahkan aja. Kemudian waktunya paralel dengan terakhir itu tidak apa-apa. Karena itu untuk kebutuhan Mas Dwinanda untuk
mencocokkan dengan rancangannya itu untuk bahan nanti untuk bahan pelaporan tuh kepada Pak Mentor atau kepada pelatihan ini. Jadi kalau kita lihat di sini kan kegiatannya kan ada 5 atau itu. Tetapi di dalam tahapan tidak terdapat kegiatan mengevaluasi yang sudah saya lakukan, yang sudah dilakukan oleh Mas Nanda. Ya, sehingga ditambahkan aja kegiatan 6 evaluasi, mungkin buat format-format atau sampai kepada pelaporan kegiatan ini. Kalau mau dimasukkan di tahapan ya tahapan 5, tapi ini tahapan 5 kan bunyinya menyimpan dan membagikan, bukan kecuali kalau ini menyimpan, membagikan dan mengevaluasi ya. Nanti monggo silakan ditambahkan menurut ilmu manajemen itu memang selalu harus ada evaluasinya. Evaluasi itu termasuk mungkin memantau atau kan kegiatan ini kan kegiatan yang berkaitan dengan stakeholder yang lain. Stakeholder yang lain kan mungkin ada APIP-nya, ada P2PD-nya, ada desanya, bahkan mungkin dengan kecamatan juga nanti kan ada kasih pemerintahnya di sana yang sebagai pembina. Nah, ini mungkin sangat bagus kalau di situ belum tercover stakeholder, maka dimunculkan rumusannya. Saya koordinasi dengan yang memberi masukan siapa, itu ditulis saja di situ. Saya beri bobot. Ini kalau memang nanti dapat terwujud, saya kira bagus. Secara metodologi sudah dapat diterima untuk penyusunan rancangan aktualisasinya. Terima kasih banyak Pak. Kemudian ini satu lagi nih yang tak kalah penting adalah ini saya share screen ya. Ini punya nah, ini harus digali lagi nih Mas. Nanti dihabituasi pada kegiatan 4 terutama ini. Pak. Siapa? Untuk penerapan core values-nya. Ya, kompeten itu mesti ikut ya. Ini pendataan atau pembuatan desain memerlukan kompetensi. Ini mesti masuk ini. Ya, kemudian adaptif mungkin bisa juga nih harus memperhatikan perkembangan baru pemerintahan desa kan. Siapa bisa saya tambahkan sudah. Nanti digali. Pak. Ya. Itu aja. Ya. Siap. Kan kayak pada moderator mohon dibimbing Pak Satrio nanti untuk Mas Nanda ini. Ya. Insyaallah. Baik. Terima kasih untuk Bapak Penguji atas tanggapan, saran serta masukannya mengenai rencana kegiatan aktualisasi dari peserta. Dengan demikian saya akhiri untuk seminar rencana aktualisasi dari peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 19 kelompok 1 dengan nama Mas Dwi Nanda Andriawan SH. Terima kasih untuk Bapak Penguji, Bapak Mentor dan juga peserta atas waktu dan kesediaannya untuk dapat bergabung pada seminar rancangan aktualisasi pada kesempatan hari ini secara virtual. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Ibu. Maturnuwun Pak Atul, Ibu Rizky, Pak Mentor. Apabila ingin melanjutkan kegiatan selanjutnya diperbolehkan untuk live room. Matur nuwun Bapak Mentor, Mas Dwi Nanda.